Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. La ilaha illa ant. Allahumma ati nufusana taqwaha. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليه ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tidak jemu-jemunya mengucapkan alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah memberi kita peluang, kesempatan, motivasi untuk datang ke rumahnya di pagi yang mulia ini, Masjid Salihin seperti biasa ya. Kita masih bersama ayat kursi seri yang keempat. Sudah 3 seri ya. Hari ini Imam baca surah Asy-Syams, surah yang sangat diambil berat oleh Rasulullah SAW. Surah Syarah juga Al-Insyirah ataupun Alam Nashrah. Surah Syams ini sudah sering kita sorot, sangat perlu diperhatikan. Karena apa? Karena Muhammad bila baca surah ini, baginda akan berdoa spontan ya. Doanya sudah sebut berulang kali, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Untuk ambil berkat kita baca sama-sama surah Asy-Syams ini. Kita ada sebut dalam hadis sahih dikatakan, siapa yang datang ke masjid di pagi hari, dia baca Quran sebelum salat ataupun menunggu qamat ataupun lepas salat, menunggu sembahyang duha contohnya, ataupun dia nak duduk sejenak baca Quran di rumah Allah di pagi hari, 1 ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Kenapa Muhammad cakap unta? Karena dulu unta yang ada. Kata ulama, unta itu harta kekayaan orang Arab yang paling mahal, yang paling elit. Itu dulu yang ada. Dalam Quran banyak cerita tentang unta. Ayat tentang unta banyak dalam Quran. Baiklah ya, ini 15 ayat semuanya surah Asy-Syams. Kita baca sama-sama, ambil berkat supaya dapat satu orang 15 ekor unta besar gemuk. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang buka Quran halaman 595 ya. Yang buka Quran halaman 595 juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulaha. Doa yang dibaca Rasulullah SAW bila baca ayat
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Spontan berdoa ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Kita lihat ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung, berjaya, sukses orang yang sudah mentazkiyahkan dirinya. Ini tajuk tazkiyah ya. Tajuknya tajuk tazkiyah. Tajuk besar dalam surah ini tazkiyah. Istilah Al-Qur'an. Lawannya tadsiyah. Kita kena faham ya, ini istilah Al-Qur'an. Kalau tak faham nanti macam mana nak faham Al-Qur'an? Tazkiyah sehari itu dah sebut minggu lepas, ada 3 maknanya. Satu perkataan ada 3 maknanya. Makna membersihkan, makna meningkat maju berkembang, makna mulia, agung dan mulia. Tazkiyah ada 3 maknanya. At-tathhir, wan nama, wath-thana. Ini belajar ya, ini baru belajar. Tazkiyah maknanya ada 3. Bila orang itu membersihkan jiwanya, dirinya, hatinya, kalau dibersihkannya, dia akan suci bersih. Dia akan berkembang maju. Nak berkembang, nak maju, nak tukar status, jangan menahan. Tidak mau maju. Kenapa? Tidak tazkiyah. Bila orang itu tazkiyah, dia akan maju, berkembang, maju. Subhanallah. Patutnya orang beriman makin dekat pintu kubur dia makin meningkat. Patutnya orang beriman makin ke penghujung usia makin meningkat. Kata orang Melayu macam ilmu padi. Makin tunduk, makin bernas, makin hebat. Dengan apa? Dengan tazkiyah. Dengan bertaubat, dengan beramal saleh, dengan menjauhi maksiat. Tazkiyah apa lawannya? Tadsiyah. Diambil dari mana? Tazkiyah diambil pada zakka. Itu perlunya mengaji ya. Bagi orang mengaji Arab, zakka itu fi'il madhi, past tense. Fi'il mudhari'nya yuzakki. Masdarnya tazkiyah. Diambil pada kata terbitan, masdar. Zakka yuzakki tazkiyah. Tazkiyah tidak ada dalam Quran. Tapi ayat-ayat tentang tazkiyah banyak. Antara lain inilah. Di sini berbentuk fi'il madhi, zakka. Kata-kata zakat juga dari sini diambil. Zakat dari sumber, dari akar kata yang sama. Dalam Arab ini, dalam Quran ini uniknya bahasa Arab, rata-rata perkataan Arab mungkin 90% ada ya diambil pada 3 huruf semuanya. 3 huruf. Unik, hebatnya bahasa Arab ini. Berbeda dengan bahasa Melayu, bahasa Inggris. Tidak ada kaidah seperti itu, peraturan seperti itu. Zakat diambil pada kata yang sama. Kenapa dikatakan zakat itu zakat? Karena bila untuk mengeluarkan zakat hartanya akan bersih, hartanya akan berkembang, hartanya akan berkat, dan dia akan dipuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kita disuruh berdoa agar kita tuh dibantu Allah untuk mentazkiyahkan diri kita. Nabi Muhammad saja berdoa ya, minta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tolonglah aku untuk mentazkiyahkan diriku ini. Kalau Nabi Muhammad saja berdoa, kita patutnya siang malam berdoa, pagi petang berdoa. Nabi saja ya berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tolong saya mentazkiyahkan diri saya ini, nak membersihkan diri saya ini. Diri saya ini kamah ya Allah, diri saya ini kotor ya Allah, diri saya ini bergelimang dengan dosa dan maksiat hari-hari, dan tambah dosa lagi. Yang beratnya, orang itu tidak takut berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa itu sudah terlalu banyak. Bila dosa itu banyak, kata ulama, dosa akan melahirkan dosa. Kata ulama, di antara risiko dosa yang paling besar, bila orang itu buat dosa, dosa akan melahirkan dosa. Timbul lagi dosa. Dosa suami pindah kepada istri, dosa istri pindah kepada suami, dosa mak bapak pindah kepada anak cucu. Maka jadilah dosa turun-temurun. Bila nanti orang tuanya meninggal,
mak bapaknya meninggal atau nenek meninggal, dosanya tak mati. Ramai manusia yang tak cukup bekalan hidup, dia mati, dosanya hidup. Subhanallah. Karena tak belajar. Padahal sini kita ada disebut qad aflaha. Sudah disebutkan ya, sudah diterangkan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mentazkiyahkan dirinya. Bila dia mentazkiyahkan dirinya, dia bersih, istrinya bersih, anak bersih, nanti dia meninggal, pahalanya hidup mengalir. Jadi manusia ini garis besarnya dua ya. Manusia ini garis besarnya dua pilihan. Ada dua pilihan. Sama ada Anda memilih atau Anda tidak memilih. Kalau Anda tidak memilih, berarti masalah lah ya. Sama ada orang yang meninggal, dosanya turun-temurun, beranak pinak. Ataupun dia meninggal, dosanya stop, pahalanya tetap. Nanti akan dikira Allah. Itu maka dikatakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mentazkiyahkan dirinya, karena dia ini membersihkan diri, istri pun ditolongnya, anak-anak pun ikut, cucu pun ikut, untung hidupnya. Rumahnya rumah baca Quran, rumahnya rumah tahajud, rumahnya rumah zikir, rumahnya rumah orang takut kepada Allah. Keretanya mudah datang ke masjid, pagi-pagi sudah parking di masjid, karena dia sudah bersih. Bila orang itu bersih, ketaatan itu ringan dilakukan. Qad aflaha man zakkaha. Kita baca doa lagi tadi ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairuman zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kalau untuk sendiri ya, kalau untuk ramai, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairuman zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Inilah doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah masa membaca surat ini. Subhanallah, sahabat-sahabat pun ikut semuanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairuman zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, tolonglah saya untuk berbuat takwa. Ati nafsi taqwaha, tolonglah saya untuk berbuat takwa. Siapa yang mau datang ke masjid pagi hari kalau Allah tak tolong? Siapa yang mau datang? Allahumma ati nafsi taqwaha, tolonglah diriku untuk berbuat takwa kepadamu ya Allah. Kalau engkau tak tolong, aku mungkin masih tidur ya Allah, susah ini ya Allah. Wa zakkiha, bersihkanlah diriku dan jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik orang yang membersihkan jiwa dan diriku ya Allah. Anta waliyuha, engkau itu ya Allah wali, pelindung diriku. Orang beriman mesti merasa dirinya dilindungi Allah. Kalau dia tidak merasa dilindungi, berarti imannya tidak betul. Orang beriman mesti merasakan dirinya dilindungi Allah. Tengok ayat dalam 257 ya, suratul Baqarah. Kita masih bersama surah 255 ya, ayat 255. Tengok ayat 257 dalam suratul Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali kepada orang beriman. Subhanallah. Allah itu pelindung kita nih, Pak. Jadi bila orang itu tidak merasa dilindungi, berarti tidak masalah dia. Halaman 43 ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu yang melindungi orang beriman. Orang beriman mesti merasa dirinya dilindungi, dijaga oleh Allah. Macam mana Allah menjaganya? Lepas Isya di awal-awal tidur, pukul 3 dia bangun, 3:30, pukul 4 dia bangun tahajud. Ini orang dilindungi Allah. Waktu azan berkumandang, dia sudah ada di rumah Allah ataupun sudah menuju rumah Allah. Orang yang dilindungi Allah mudah berbuat taat. Subhanallah. Subhanallah. Boleh kita baca ayat 257 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang yang beriman,
mengeluarkan orang beriman daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Hidup ini gelap. Kalau Quran tak baca di rumah itu gelap. Walau pakai spotlight di rumah itu. Subhanallah. Allah pelindung orang yang beriman, mengeluarkan orang beriman daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Cahaya itu cahaya Al-Quran, cahaya itu cahaya iman. Tengok ayat sejadah juga tentang ayat wali ya. Ayat sejadah yang selalu dibaca di pagi Jumaat ya. Ayat-ayat perlindungan Allah. Tengok ayat Bismillahirrahmanirrahim, surah sejadah. Ayat-ayat perlindungan ya. Ayat-ayat perlindungan Allah, halaman 415 ayat 4. Ayat 4. Kita lihat penghujung ayat saja. Penghujung ayat 4. Tak usah dibaca dari awalnya, dari tengah-tengah. Malakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatazakkarun. Malakum, tidak ada bagi kamu. Ma itu mana tidak, mana la. Min dunihi, selain Allah, wali, pelindung. Nak cari pelindung selain Allah tidak akan ada katanya. Tidak akan ada pelindung selain Allah. Allah itulah pelindung anda. Allah itu melindungi anda. Wala syafi', Allah itu pemberi syafaat yang membantu anda. Afala tatazakkarun, tak mau sedar lagi ke? Tak nak tahu lagi ke? Tak nak ingat lagi ke? Katanya. Pelindung kamu Allah, tidak akan ada yang lain. Yang membantu, yang beri syafaat kamu Allah, tidak akan ada yang lain. Afala tatazakkarun, kenapa tak mau tahu? Kenapa tak mau ingat? Kenapa tak nak sedar? Itu surah sejadah ya, tentang wali. Jadi dalam doa tadi, anta waliyuha, engkaulah pelindung diriku ya Allah. Wa maulaha, engkau yang menjaganya ya Allah. Ini doa Nabi ya. Doa Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ini ayat ini, doa ini memang besar kaitannya dengan ayat kursi. Ayat kursi mengatakan apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah selainnya yang maha hidup lagi qayyum, yang menjaga. Yang jaga kita ni sama juga tadi melindungi. Ini yang jaga. Memang besar kaitannya, kuat hubungannya antara ayat tazkiyah tadi dengan ayat kursi. Dalam kursi dikatakan Al-Qayyum. Maka kita digalakkan baca zikir doa Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Artinya apa? Bila kita baca doa ini, kita serahkan diri kita kepada Allah agar Allah jaga kita ini. Jangan pernah malas membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemarin tuh hari apa? Hari 6 ya, Sabtu ada 3 peringkat doanya. Ada Ya Hayyu Ya Qayyum. Peringkat pertama paling kurang tuh baca zikir banyak-banyak supaya Allah lindungi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadikan wirid. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita merasa diri kita ini bergantung kepada Allah. Kita fakir, nahnu fuqara. Kita ini fakir. Hidupnya dari Allah, akalnya daripada Allah, sehatnya, fikirannya, semuanya dari Allah. Mataharinya, oksigennya, air minumnya, hujannya, bumi yang kita diami, bumi yang kita tempuh, bumi yang kita pijak, bumi kita tempat bekerja, semuanya milik Allah. Hidup kita pinjaman Allah. Lepas hidup, orang tua akan mati, bila mati akan kembali kepada Allah. Qayyum, yang jaga kita ini. Baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita belajar lagi. Itu peringkat pertama paling kurang Ya Hayyu Ya Qayyum. Peringkat kedua Ya Hayyu Ya Qayyum rahmatika astaghits. Sudah ada hari 6 itu ya. Peringkat ketiga yang diajar baginda kepada putri kesayangannya Fatimah radhiyallahu anha, Ya Hayyu Ya Qayyum rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu detailnya ya. Jadi ada 3 peringkat. Begitulah Allah menjaga kita ini. Disuruhnya kita berdoa, disuruhnya kita memanggil nama Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi memang besar kaitannya antara
ayat surah Asy-Syams tadi dengan surah atau ayat kursi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Dua ayat saja diperhatikan. Kalau orang itu faham yang dua ayat ini, selamat hidupnya. Kalau dia belajar yang dua ayat ini saja, tidak sampai sebaris ya, tidak sampai sebaris. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mentazkiyahkan dirinya, karena dia minta kepada Allah akan tazkiyahkan tadi, anta wali wa maulaha tadi ya. Wa qad khaba man dasaha, rugi dan merugilah orang yang mentazkiyah. Jadi kalau tadi tazkiyah di antara maknanya mengotori, membersihkan, di antara makna tazkiyah membersihkan, berarti tazkiyah itu maknanya mengotori. Mengotori. Media yang digemari oleh manusia, besar kecil, tua muda, media yang mengotori. Media yang membersihkan tidak diambil, itu silapnya ya. Ini media untuk tazkiyah, membersihkan jiwa dan hati. Ini media tadsiyah, mengotori. Ini yang diambil, jadi salah sendirilah ya. Subhanallah. Sebagai penutup dibacakan satu kisah pendek. Ada orang dulu, belum patah lagi, belum lama berlaku ini, masih baru terjadi. Dia kerjanya mencuri kerjanya. Sawah ladangnya mencuri, terkenal dia tuh pencuri. Tapi belum tertangkap. Suatu hari dia itu tertangkap, dibawalah ke balai, diproses di balai polis, kena tak silap saya 6 tahun penjara. 6 tahun penjara dia. Bisanya di sana, di negeri orang sana, di penjara tuh ada guru tahfiz. Kalau ada orang masuk penjara dipanggil oleh guru tahfiz, dipanggil, encik berapa tahun kena? 6 tahun. Nak cepat keluar kah? Iyalah, siapa yang mau lama-lama dalam penjara ini? Kalau nak cepat keluar ni Quran, tolong baca, tolong hafaz. Tempoh tahanan akan dipotong, akan dikurangkan ikut hafazan Al-Quran. Dia pun baca Quran, hafal Quran, baca Quran, hafal Quran. Time solat, diajak solat, tidak mau dia. Saya terlambat hafazan saya nanti katanya. Saya nak hafal Quran saja. Solat belum mau lagi. Tapi dah banyak Quran dibacanya, dah banyak. Mau solat, tak mau sembahyang sunat, fardu saja. Itu manusia yang bermasalah ya. Sunat tinggal, fardu jadi buat tu masalah. Itu bukan cara Rasul solat. Kalau sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah seperti aku solat kata Rasulullah. Solat sunat karena buat. Rasulullah tak pernah tinggal sembahyang sunat. Pernah dalam cerita satu kali itu ketinggalan sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Ada tetamu urusan umat, baginda dirintangi karena urusan umat, tak sempat sembahyang sunat sesudah zuhur, dibuatnya sesudah asar qadha. Dilihat oleh istrinya, ada kan sembahyang sunat lepas asar nih? Ini kan tadi katanya ada kesibukan mengurus umat, tak sempat sembahyang sunat sesudah zuhur. Inilah gantinya. Subhanallah. Yang jelasnya orang dalam penjara tadi mula-mula mau sembahyang fardu saja. Akhirnya mau sembahyang sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kemudian mau sembahyang duha, mau sembahyang tahajud. Subhanallah. Mau puasa sunat dalam penjara. Bila keluar penjara, dia yang awal masuk masjid. Berarti Quran ini sangat mujarab sekali untuk membersihkan tadi ya. Lah teruji ya, sudah terbukti. Kalau kita rajin baca Quran, insya Allah Allah akan jaga kita. Di samping kita berdoa, kita kena baca Quran karena ini media tazkiyah, media membersihkan hati. Karena ini syifa, ini obat, mengobat hati yang kamah, hati yang berpenyakit, hati yang kotor, hati yang bermasalah akan diubah dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran ini diturunkan Allah untuk syifa, untuk obat ya, untuk membersihkan juga. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Berarti ayat kursi belum habis lagi ya. Berarti ada lagi seri yang kelima, keenam dan seterusnya nanti. Sebagai penutup kita baca doa Rasulullah tadi ya. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
أنت ولي ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها يا مجيب السائلين ويا أكرم الأكرمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رحيم اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأهل بيتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولأصدقائنا وللحاضرين منا والمتخلفين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ولمن علمنا وعلمنا وللمعلمين والمتعلمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.